Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar. Salam sejahtera dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang pagi ini masih mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk merasakan hidup yang baru, hari yang baru, dan berkat-berkat yang baru. Dan sudah semestinya kita senantiasa menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Dan mari pada kesempatan pagi ini kita menyediakan waktu, kita menyediakan hati kita untuk bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita sebelum kita beraktivitas, berkarya, dan berpelayanan. Dan mari sebelumnya kita bersama-sama menaikkan syukur di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, sungguh kami bersyukur bahwa pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merasakan hari yang baru, untuk merasakan berkat-berkat-Mu. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam perjalanan hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Kami akan memulai setiap karya kami di hari ini ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu, mohon tuntunan-Mu. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, dan biarlah apapun yang kami kerjakan berkenan kepadamu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Dan biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari Injil Lukas 19 ayat 26. Injil Lukas 19 ayat 26 yang demikian. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, siapa yang akan diberi? Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, setiap kita biasanya senang ketika diberi atau ketika menerima pemberian, entah itu berupa barang atau berupa yang lain. Semua orang pasti berharap akan menerima pemberian, dan pemberian itu istimewa, sesuatu yang sudah diinginkan atau sesuatu yang sudah angan-angankan lama. Sekali lagi, setiap kita ketika diberi atau menerima pemberian itu lebih senang, lebih bersuka cita. Sehingga tidak heran kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, orang berbondong-bondong untuk menerima suatu pemberian, direwangi antre, direwangi uyel-uyelan. Berita atau informasi, ada lembaga atau pemerintah akan membagikan sesuatu, orang akan rame-rame mendaftarkan diri. Meskipun sudah disebutkan syaratnya, ini untuk orang yang tidak mampu atau kurang mampu. Orang pun tidak kehilangan akal, dibelani ngaku-ngaku kurang mampu, meskipun sebenarnya mampu. Karena apa? Karena orang senang atau pengen diberi, pengen menerima pemberian. Logikanya memang orang yang sudah mampu, sudah mempunyai, sudah berpunya, tidak perlu diberi. Yang diberi adalah orang-orang yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu, yang tidak punya apa-apa. Tetapi luar biasanya firman Tuhan pagi ini seolah-olah justru berkata yang sebaliknya. Tadi disebutkan, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai justru daripadanya akan diambil juga apa yang sudah ada pada dirinya akan diambil. Maksudnya apa? Apakah Tuhan ketika memberikan sesuatu kepada umatnya itu tidak adil?
Wong yang sudah punya kok malah diberi, yang tidak punya kok malah tidak diberi, bahkan diambil miliknya. Maksudnya apa? Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, ayat ini tadi terkait dengan perumpamaan tentang uang mina atau talenta. Yang dikisahkan ada beberapa hamba yang diberi uang dengan jumlah yang sama, lalu tuannya pergi, dan selama tuannya pergi, hamba-hamba ini memperlakukan uang tadi, uang mina atau talenta tadi dengan cara yang berbeda. Ada yang dikelola lalu berkembang dari 1 menjadi 10. Ada yang dikelola namun hasilnya berbeda, tetapi yang jelas ada hasilnya. Tetapi ada yang tidak menggunakannya sama sekali, tidak dikembangkan sama sekali, bahkan dipendem. Dan setelah sekian waktu ya jumlahnya ajek, tidak bertambah. Nah, dari hal itu maka kepada orang yang tidak menggunakan pemberian yang dari tuannya tadi, justru diambil dan diberikan kepada yang berhasil mengembangkan pemberian tadi dari 1 menjadi 10. Dan orang yang tidak mau mengembangkan pemberian tadi, selain jatahnya diambil, juga apa yang ada dalam dirinya diambil untuk diserahkan kepada yang lain. Nah, dari ini maksud dari firman Tuhan tadi adalah siapa yang mempunyai, dalam hal ini adalah semangat untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan talenta yang dia punya, memakai, menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya untuk berkarya, untuk beraktivitas, untuk berpelayanan. Dia akan menerima pemberian hasil dari apa yang dia kerjakan tadi. Siapa yang tidak menggunakan pemberian Tuhan dalam kehidupannya, talentanya, maka dia tidak akan menerima apa-apa. Bahkan apa yang dia miliki akan hilang. Talenta yang ada dalam dirinya akan hilang. Ayat ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam hal iman kita, siapa yang akan diberi oleh Tuhan? Yaitu mereka-mereka yang sudah mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya akan menerima anugerah kehidupan. Kepadanya akan menerima berkat yang dari Tuhan. Siapa mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, mereka akan menerima pemberian anugerah yang dari Tuhan. Sebaliknya, siapa yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti akan kehilangan hidupnya, kehilangan kesempatan-kesempatan yang berharga yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman ini. Yang pertama, tentu kita harus menjaga iman yang sudah kita terima, kita miliki, kita punyai. Itu menjadi jaminan kita senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga sudah mempunyai banyak hal, talenta yang dari Tuhan. Gunakan, kembangkan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab dari sana kita akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan juga. Kita sudah juga mempunyai kasih yang dari Tuhan Yesus, menerima kasih yang dari Tuhan Yesus. Gunakan itu. Setiap mereka yang memiliki kasih dalam hidupnya, menyebarkan kasih dalam hidupnya kepada sesama, maka mereka pun akan menerima kasih dari Tuhan dan juga kasih dari orang-orang di sekitarnya. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus, mereka akan kehilangan kehidupannya, hidup di dunia ini maupun hidup di nanti setelah kematian. Siapa yang tidak mempunyai semangat untuk mengembangkan diri menggunakan talenta yang dari Tuhan, maka pemberian Tuhan akan hilang, talentanya akan hilang, tidak berbuah apapun dalam hidupnya. Dan siapa yang tidak mempunyai kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka pun akan kehilangan kasih dari Tuhan dan juga dari orang-orang di sekitarnya. Maka jadilah orang yang mempunyai di hadapan Tuhan, karena akan diberi dengan lebih berlimpah lagi. Tuhan memberkati. Amin.